Bulan terakhir di Jurang Maleber, Terminal Cipanas, tahun 2011. Rangga terkejut ketika supir angkutan kota menyentuh lengannya. "Sudah sampai," teriak supir membangunkan Rangga yang masih terkantuk-kantuk. Ia segera menyeret ransel yang bersender di lantai angkot. "Pasar Cipanas," desahnya. Setelah membayar angkot, pria itu bergegas menghampiri sebuah kedai kopi. Seorang perempuan tua tersenyum ramah sambil menyodorkan segelas kopi panas. Waktu sudah mulai beranjak senja. Udara sejuk mulai menjalari kota Cipanas. Rangga menghela napas panjang sambil memandang gugusan gunung di hadapannya. Sebenarnya ia gentar dan ragu untuk menapaki kembali gunung kesunyian itu. Tapi tekadnya kembali dikuatkan, mengingat beberapa hari ini panggilan dari gunung terus mendera hebat, seperti ada yang menariknya ke gunung ini. "Saya harus menyelesaikan urusan ini secepatnya," tegasnya dalam hati. Beberapa saat kemudian Rangga sudah berada di atas motor yang akan mengantarkan ke sisi hutan lembah Maleber. Beberapa kali tukang ojek menanyakan maksud dan tujuan Rangga ke lembah Maleber. Driver ojek itu menceritakan kalau jalur yang akan dilalui nanti adalah jalur pendakian terlarang yang jarang dilewati. Rangga hanya mengiyakan. 15 menit berselang, tibalah ojek itu di sebuah perkebunan teh yang cukup luas. Beberapa petani teh nampak bergegas untuk kembali pulang karena waktu telah bergulir senja. Ojek yang membawa Rangga itu akhirnya berhenti di sebuah ladang yang terdapat saung atau pondok petani. "Sudah sampai di sini aja, Mamang tidak berani kalau sampai tepi hutan." Mamang ojek pun lalu duduk menemani Rangga sambil menikmati rokoknya. Rangga lalu menceritakan bahwa beberapa tahun silam satu orang rombongan pendakiannya mengalami tragedi di jalur simpang Maleber ini, di mana seorang Imas harus hilang saat turun gunung. Beberapa orang sudah mencari, bahkan melibatkan warga dan petugas jagawana, namun nihil. Beberapa tahun lalu pun Rangga mencoba untuk napak tilas hingga menikahi Imas, gadis sekaligus kekasihnya yang hilang. Sukar dicerna memang secara akal sehat, tapi percaya atau tidak, semua pernah terjadi. Mamang ojek pun manggut-manggut keheranan. Ia terus mendengar Rangga yang kembali melanjutkan kisahnya. Kedatangannya ke lembah Maleber, ia ingin mengakhiri perjanjian pernikahan goib bersama Imas. Setelah dirasa cukup berkisah, Rangga kemudian meminta mamang ojek itu untuk menjemputnya besok di tempat ini. Waktu terus bergulir senja yang semakin menghitam dan kabut tipis mulai melayang rendah. Sepeda motor itu pun mulai lenyap di kelokan kebun teh. Kini tinggallah Rangga sendiri. Ia mulai merapikan peralatan pendakian. Sebilah golok diselipkan di pinggangnya, dan tak lama kemudian Rangga sudah mulai melangkah. Lembah Maleber adalah tempat yang sangat angker. Tak semua orang yang paham jalur ilegal ini. Hanya petugas jagawana dan beberapa petani ladang yang tahu jalur ini. Di kanan kiri jalan setapak banyak ditumbuhi pohon-pohon honje, pandan hutan, dan perdu-perdu yang tak beraturan. Sesekali angin dingin menerpa tubuhnya. Untungnya cuaca malam tidak disertai hujan yang biasanya muncul sesekali. 1 jam kemudian jalan mulai mendaki dan pepohonan mulai rapat. Hampir tak terlihat pemandangan kota Cianjur saat malam. Di satu persimpangan yang bernama Cugenang, jalan semakin menyempit dan rapat. Golok tebas yang dibawanya mulai membabat ranting yang menutupi jalan. Sepeminum teh, tibalah Rangga di sebuah pelataran yang cukup luas. Ia kembali mengatur napasnya yang mulai tersendat.
Di kejauhan ia melihat sebuah cahaya seperti api unggun. Ia tertegun sejenak. Mungkinkah ada pendaki lain? Tanyanya dalam hati. Ia tak ingin kehadirannya diketahui siapapun. Dengan cepat ia mematikan lampu senter yang dibawanya. Untungnya sinar bulan malam ini cukup terang, walau tersaput kabut dan pohon. Perlahan tanpa suara, Rangga mulai mendekati cahaya api unggun di depannya. Tampak seorang pria tengah duduk mendekap lutut. Sesekali pria itu memasukkan ranting ke dalam bara hingga suara gemertak api terdengar jelas. Rangga tertegun sejenak. Siapa pria di hadapannya? Gumamnya dalam hati. Tak ada jalan lain, Rangga pasti terlihat, karena itu adalah jalur satu-satunya menuju Punggungan. Ia coba berjalan pelan, berharap pria itu tidak melihatnya. Namun sebuah suara tiba-tiba menyapanya. "Sendiri bang," ucapnya cukup keras. Rangga menjawab, "Ya." Pria itu menyilahkan Rangga untuk mendekat. Tak jauh dari api unggun berdiri sebuah tenda sederhana terbuat dari plastik berwarna biru putih. "Apa yang kamu cari di sini?" tanya pria itu tanpa memalingkan wajahnya ke api unggun. Kupluk yang dikenakan menutupi sebagian wajahnya. Rangga menjawab, "Hanya melintas." "Hampir semua pendaki yang lewat jalur ini semua dusta," teriak pria itu. Rangga terdiam sesaat. "Beberapa tahun lalu kamu pernah ke sini bukan?" tanya pria itu lagi. "Abang ini siapa?" tanya Rangga. Pria itu tertawa lirih. "Sebelum kamu tahu jalur ini, saya sudah di sini. Sudah lama, tak seorang pun yang bisa menemukan," ujarnya. "Abang siapa?" tanya Rangga lagi. Pria itu tertawa sekilas, tampak giginya yang tidak rata seperti patah dan rahangnya seolah lepas dari pipinya. Rangga terkejut. "Dulu saya seperti dirimu, pendaki sok jago, sombong dan pendusta. Ayolah, temani saya di sini." Pria itu lalu mengeluarkan sebuah botol minuman keras dari jaketnya dan menenggaknya. Tapi cairan alkohol itu anehnya tidak masuk dalam kerongkongannya, tapi keluar lagi melalui rahangnya yang patah. Rangga bergidik melihatnya. "Maaf, saya harus lanjutkan perjalanan," ujar Rangga. Bergegas Rangga mengangkat ranselnya. Ia setengah berlari menjauhi pria itu. Ia terus mempercepat langkahnya, berharap lelaki aneh itu tak mengejarnya. "Hei kamu, tidak bisa lari dari sini!" pria itu berteriak. Rangga terus bergerak dan berjalan cepat. Senter kembali dinyalakan karena bulan kembali temaram. Pohon-pohon besar tampak berjajar seolah kaki-kaki raksasa. Tapi jalur yang ia lewati kini mulai sesekali tampak luas dan terbuka. Beberapa meter di depannya tampak beberapa orang berjajar dengan atribut pendakian. Rangga merasa lega. Untunglah ia bertemu kelompok pendaki, ucapnya dalam hati. Ia mencoba menyapa salah seorang yang berdiri menopang ransel, tapi pendaki itu tak menjawab. Wajahnya tanpa ekspresi. Rangga menyapa pendaki yang berikutnya, sekedar mengucap salam, hingga hampir ketujuh pendaki itu tak ada yang menjawabnya. Rangga menyadari ketujuh pendaki itu bukanlah manusia. Perlahan-lahan dia berjalan menjauh, berharap mereka tak mengikutinya. Tapi dugaan Rangga kali ini salah. Ketujuh pendaki aneh itu terlihat bergerak mengikuti. Kali ini Rangga merasa sangat takut. Ia berharap segera dapat menemui perempuan parubaya yang dulu pernah menolongnya. Beberapa kali ia coba merapal mantra yang pernah diberikan, kemudian memanggil namanya. Bulan masih temaram. Hutan yang ia lalui kali ini terasa bukan jalur yang dulu pernah dilalui. "Ini seperti padang," ujar Rangga. Ia menoleh ke belakang. Ketujuh pendaki itu terus mencoba mendekat. Rangga mencoba terus berjalan menjauh, tapi langkahnya menjadi lebih berat. Ia coba beberapa kali. Tiba-tiba ada suara keras yang menghentikannya. Rangga menoleh ke belakang.
tampak pria yang ia temui di tenda sedang menggandeng seseorang wanita. Rangga terkejut. Wanita di hadapannya tak lain adalah Imas, kekasih yang ia nikahi secara goib. Rangga mulai marah. Kali ini golok tebas yang ia bawa dikeluarkannya untuk menghalau siluman. Beberapa pendaki siluman itu terkena sabetan, tapi mereka hanya tertawa dan mengejek Rangga karena sabetan goloknya tak melukainya. Melihat tubuh Imas yang lunglai tak berdaya dalam dekapan pendaki siluman itu, Rangga lalu mengatur napasnya. Ranselnya dilepaskan. Ia seperti membaca mantra. Beberapa saat kemudian tubuhnya sedikit bergetar. Napasnya dihembuskan meniup kedua lengannya. Ia harus mengeluarkan ilmu perlindungan yang ia pelajari dulu. Kedua tangannya berayun ke kanan dan ke kiri, membuat gerakan cepat. Dengan teriakan keras, Rangga mendorong beberapa pendaki yang mendekat. 3 orang pendaki siluman terjajar ke belakang dan jatuh. 4 pendaki lain coba meringkusnya, tapi dengan cekatan ayunan lengan Rangga seolah mengeluarkan angin yang keras menerpa. Ke-7 pendaki siluman itu tak bergerak dan jatuh. Pria siluman yang berahang patah tertawa seram. Ia melepaskan Imas di pelukannya. Wanita yang bernama Imas itu datang tertatih-tatih mendekati Rangga. Suaranya lirih memanggil nama Rangga berulang-ulang. Wanita itu terus mendekat. Begitu rindunya Rangga terhadap kekasihnya itu, ia ingin memeluknya. Tapi keinginan itu terhenti karena tiba-tiba saja wajah Imas berubah menjadi panjang. Matanya tampak keluar, mulutnya menyeringai hingga sudut telinganya. Wanita itu tertawa menyeramkan. Rangga sadar makhluk yang ia hadapi kali ini adalah bangsa siluman yang akan menelan dirinya mentah-mentah. Ia coba kembali mengatur napas dan melafazkan mantranya. Wanita siluman itu tertawa mengerikan. "Selama tak ada sinar bulan, kamu akan mati, hai bangsa manusia," teriak wanita siluman itu. Rangga coba bertahan, kedua lengannya terus diayunkan membuat jurus-jurus perlindungan. Tapi kali ini kekuatannya melemah. Sinar bulan kali ini tertutup kabut yang gelap. Kedua lengan wanita siluman itu tiba-tiba memanjang dan menempel di leher Rangga. Ia nyaris kehabisan napas. Beberapa kali terdorong dan jatuh. Rangga terus berjuang melawan cekikan di lehernya. Ia sadar sebentar lagi dirinya pasti mati. Dalam kondisi kritis itu, sedikit demi sedikit sinar bulan tampak muncul dan terus menembus kabut. Cekikan keras wanita itu mulai melemah dan melemah. Rangga mulai berdoa dalam hati hingga ia tak sadarkan diri. Rangga tersadar ketika mendapatkan dirinya ada di satu cerukan jurang. Sayup-sayup terdengar beberapa suara memanggil dirinya. Rangga masih bisa menjawab panggilan itu. Mang Usep, tukang ojek yang mengantarnya, nampak turun bersama 2 orang petani ladang. Ia dipapah hingga turun di persimpangan Cugenang. Kemudian Mang Usep, driver ojek itu, membawa Rangga ke desa Tugu di kaki Gunung Gede untuk diberikan pengobatan. Sekian, itulah kisah Rangga yang pernah diceritakan. Percaya atau tidak, semua pernah terjadi.